Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajak diskusi teman-teman tentang mata kuliah Asset Liability Management. Untuk sebelum memulai materi, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mujuriansa. Di sini saya selaku moderator. Saya membawa rekan-rekan saya yang bernama Dina Martiana, M. Hazah Berdauh, dan juga Safira. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saudari Dina Martiana. Baiklah, materi yang pertama adalah instrumen likuiditas manajemen. Likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Manajemen likuiditas merupakan mengelola bagaimana bank dapat memenuhi kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang bila terjadi penarikan atau pelunasan aset liability yang sesuai perjanjian maupun yang belum diperjanjikan atau tidak terduga. Manajemen likuiditas bank syariah diartikan sebagai suatu program pengendalian alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank agar segera harus dibayar. Adapun instrumen yang harus dilakukan bank agar senantiasa tetap likuid adalah yang pertama, memiliki primer reserve atau cadangan primer berupa kas atau saldo yang ada pada Bank Indonesia atau bank lain. Dalam dunia perbankan, primer reserve terdiri dari giro pada bank sentral atau giro wajib minimum. Selama ini giro pada bank sentral dikenal dengan istilah yakni merupakan kewajiban setiap bank untuk menitipkan dananya di Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia, maka besarnya GWM minimal 5% dari total dana pihak ketiga untuk valuta rupiah dan 3% dari dana pihak ketiga untuk valuta asing, dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, bagi bank umum syariah yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK kurang dari 80% mendapatkan tambahan GWM sebagai berikut. 1. Yang memiliki DPK lebih dari 1 triliun sampai dengan 10 triliun wajib memelihara GWM tambahan dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah. 2. Yang memiliki DPK lebih dari 10 triliun sampai dengan 50 triliun wajib memelihara GWM tambahan dana rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah. 3. Yang memiliki DPK lebih dari 50 triliun wajib memelihara GWM tambahan dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. Sedangkan bagi yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK sebesar 80% atau lebih dan yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan 1 triliun tidak dikenakan tambahan GWM. Yang kedua, kas pada valuta. Alat likuid ini berisi uang tunai yang dipelihara oleh bank untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Ketiga, giro pada bank lain. Rekening giro pada bank lain bertujuan untuk melancarkan transaksi antar bank, baik itu transfer, inkaso, transaksi letter of credit, dan lain-lain. Yang keempat, item-item uang tunai yang masih dalam proses inkaso. Alat likuid ini terdiri dari bank sentral atau bank koresponden yang belum secara efektif dikreditkan pada rekening bank, pada bank sentral ataupun koresponden. Tujuan dari alat likuid yang termasuk ke dalam kategori primer reserve adalah 1. Memenuhi reserve recruitment yang ditempatkan dalam bentuk giro wajib minimum di Bank Indonesia. 2. Memenuhi keperluan operasional bank sehari-hari. 3. Menyelesaikan keliling antar bank. Dan yang terakhir, memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu tentang secondary reserve, di mana secondary reserve merupakan penyangga dari primary reserve atau berupa investasi jangka pendek. Kalau kita melihat negara-negara Timur Tengah seperti Bahrain, mereka lebih kepada yaitu pembiayaan perdagangan dalam akad mudharabah dan kebanyakan menggunakan jangka waktu yang pendek yaitu sekitar 7 hari atau 12 bulan. Adapun cadangan sekunder berupa surat-surat berharga bisa berupa seperti kalau di Indonesia SWBI yaitu Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang merujuk pada peraturan Bank Indonesia nomor 2/9/PBI/2000, di mana mengatur tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia.
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana yang berjangka waktu pendek dengan prinsip wadiah. Adapun ketentuan SWBI adalah yaitu jumlah dana yang dititipkan sekurang-kurangnya 500 juta dan selebih-lebihnya kelipatan 50 juta. Jangka waktu SWBI rata-rata yaitu seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari. Kemudian yang kedua yaitu imbalan yang diterima pada saat jatuh tempo adalah berupa bonus, di mana bonus akan dihitung dengan menggunakan prinsip PUAS, yaitu rata-rata tertimbang dari indikasi imbal IMA, yaitu terjadi di PUAS pada tanggal penitipan. Kemudian yang kedua yaitu Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, di mana berdasarkan Undang-Undang SBSN yang diterbitkan pada Mei 2008, Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Kemudian yang selanjutnya yaitu mempunyai akses ke pasar uang. Materi selanjutnya itu konflik kepentingan likuiditas versus portabilitas. Sulit untuk mengatakan berapakah sebenarnya tingkat likuiditas yang ideal untuk suatu bank. Tingkat likuiditas yang ideal berarti posisi likuid yang seimbang. Perlu disadari bahwa untuk mempertahankan tingkat likuiditas yang seimbang diperlukan perhatian pada waktu singkat, bunga yang rendah, dan permintaan nasabah yang kredit yang menurun. Sedapat mungkin biaya dana yang tinggi yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat likuiditas yang seimbang harus dibuat seminimal mungkin dengan pengelolaan spread yang baik. Laporan perencanaan likuiditas juga dapat membantu mengelola dana untuk membuat biaya dan seminimum mungkin. Dengan melihat laporan perencanaan likuiditas, bank dapat mengidentifikasi adanya kelebihan sampai seberapa besar itu lebih. Pada waktu tingkat bunga cenderung naik, permintaan kredit bertambah, posisi likuiditas yang seimbang akan membuat bank mendapatkan keuntungan yang maksimal. Apabila bank setiap menghadapi pertambahan permintaan kredit, berarti bank mempunyai kemampuan untuk menghasilkan profit yang tinggi. Tingkat profitabilitas juga tergantung pada bagaimana pengelolaan aset. Jadi intinya adalah pengawasan dan selalu memperhatikan tingkat likuiditas yang seimbang. Apabila kedua ini diperhatikan, bank mempunyai profit yang sesuai. Pengelolaan posisi keuangan adalah pengelolaan cash flow melalui receive requirement yang resmi. Pengaturan posisi keuangan meliputi tambahan dana untuk memenuhi kekurangan dan cadangan resmi menginvestasikan kelebihan cadangan. Alternatif tersebut menyangkut pertentangan di antara likuiditas dan profitability. Sebagai contoh, apabila semua aset bank mempunyai uang kas, tentulah bank tersebut sangat liquid tetapi tidak profitable. Sebaliknya, apabila semua aset bank berupa kredit kepada nasabah, dapat dipastikan keuntungan yang diharapkan akan besar tetapi bank tersebut tidak liquid. Dalam hal ini bank tidak mempunyai uang kas dan hanya mempunyai kemungkinan yang sangat terbatas untuk menjual sebuah kredit jangka pendek dan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin menarik dana dari bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian likuiditas nomor 2, yaitu pengelolaan manajemen likuiditas secara efektif. Kesempatan untuk meningkatkan kinerja bank melalui pengelolaan likuiditas yang efektif adalah cukup besar. Yang pertama, pengelolaan yang ketat terhadap posisi cadangan wajib akan menjamin bahwa sambil menjaga cadangan yang dipersyaratkan, giro di Bank Indonesia dan uang kas akan dapat dikendalikan pada jumlah yang minimal, hingga suatu hasil yang berharga dapat dicapai dengan tingkat marginal cost dari kelebihan likuiditas tersebut. Kemudian yang kedua, pengelolaan secondary reserve yang efektif juga sangat berarti bagi bank karena hal-hal berikut. Yang pertama, reputasi bank.
akan terjaga baik karena senantiasa dapat memenuhi kewajibannya. Yang kedua, pembiayaan darurat yang terlalu tinggi dapat dihindarkan. Kemudian yang ketiga, akhirnya pengelolaan secara baik dan mantap dalam operasi sehari-hari akan menghasilkan dua dampak positif. Yang pertama, setiap kelebihan likuiditas akan dapat diketahui dan diatur pemanfaatannya dalam waktu yang tepat. Yang kedua, kekurangan likuiditas akan dapat diketahui sejak dini hingga penambahannya dapat dilakukan dengan biaya yang pantas. Posisi likuiditas bank secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil oleh manajemen bank serta kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit usahanya. Likuiditas merupakan hal yang penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profitabilitas serta bisnis sustainability dan continuity. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.